Selamat malam, selamat malam Ayah Bunda Bang Kakak. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Bagaimana dalam misi mengejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Apakah lancar-lancar saja atau sudah ada yang mengalami kendala? Tapi semoga semua yang ada di sini, peserta dari webinar Amalan Cerdas di Waktu Terbatas, bisa dapat memaksimalkan ibadahnya di 10 malam terakhir ini. Apalagi ayah bunda abang kakak termasuk orang-orang yang beruntung karena ternyata salah satu ibadahnya itu menambah ilmu. Masya Allah. Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Uul, barangkali ada yang belum kenal, dan insya Allah saya akan menemani ayah bunda abang kakak selama 1 sampai 1,5 jam ke depan untuk belajar bareng narasumber kita yang Masya Allah. Ya, mungkin ayah bunda abang kakak ada yang tahu siapa sih narasumber kita pada hari ini? Boleh dibantu di kolom chat, coba Uul mau tahu apakah ayah bunda abang kakak yang udah masuk ke room Zoom ini itu tahu siapa narasumbernya? Nah, monggo ditulis di kolom chat nanti Uul bacain. Nah, sembari menunggu ayah bunda abang kakak menuliskan siapakah narasumber kita pada malam hari ini, izinkan Uul untuk mengingatkan sedikit peraturan ketika kita melaksanakan webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, silahkan ayah bunda abang kakak mengubah username-nya dengan nama panggilan dan domisilinya mana atau asalnya mana. Jadi misal kayak Uul Pontianak misalnya, atau Kak Amran dari mana, kayak gitu. Monggo ditulis di username-nya masing-masing. Cara ngubahnya gimana tuh, Ul? Cara ngubahnya silahkan di titik tiga, kalau misalnya pakai HP ya, itu tuh ada titik tiga, mohon maaf salah, di yang bagian peserta, ada kayak gambar orang itu, diklik aja, kemudian klik nama kita agak lama, sampai nanti muncul misal nih kayak Abanizar ini dari Solo, silakan langsung Abanizar Solo seperti itu. Kemudian ayah bunda abang kakak dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Karena sepanjang webinar kita tidak diperkenankan untuk menghidupkan mic, maka diharapkan agar interaksi kita bisa sangat baik, ayah bunda abang kakak wajib menghidupkan kameranya. Kecuali memang sedang ada uzur atau alasan yang syar'i. Kemudian, aku malu nih kalau misalnya harus nunjukin wajah aku. Ya udah nggak apa-apa, monggo pakai avatar aja, ya. Tapi tetap sebisa mungkin diusahakan untuk menghidupkan kameranya. Seperti itu. Kemudian, ayah bunda abang kakak dipersilahkan untuk menyiapkan buku catatan. Nah, buku catatan ini untuk apa sih? Untuk mencatat tentunya poin-poin penting yang insya Allah akan ayah bunda abang kakak dapatkan. Karena dari narasumber kita pada malam hari ini tentunya materinya tidak akan kalah daging daripada yang sebelumnya. Jadi karena manusia itu tempatnya hilaf ya bunda abang kakak, tempatnya lupa. Nah, mari kita selamatkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dengan mencatat poin-poin pentingnya. Boleh pakai buku catatan, boleh mau pakai hmm, alat device lain, mau pakai tab misalnya, mau pakai laptop misalnya, silahkan, monggo. Yang penting, apa yang didapatkan pada malam hari ini tidak meluap begitu saja setelah sesinya selesai. Seperti itu. Sudah itu. Oh, tambah satu lagi. Semisal ayah, bunda, abang, kakak punya masuknya itu pakai HP, kemudian di ujung, mohon maaf, di ujung HP-nya itu tuh ada kayak gambar pulpen atau pensil, dimohon untuk tidak dipencet atau diaktifkan selama narasumber kita menjelaskan. Karena takutnya ketika icon itu dipencet, kemudian tidak sengaja digeser-geserkan ke layarnya, itu akan menimbulkan sebuah coretan-coretan yang bisa mengganggu visual kelas Zoom kita pada malam hari ini. Jadi pastikan ayah bunda abang kakak tidak mengaktifkan pulpen tersebut jika nanti ikonnya ada di HP ayah bunda abang kakak.
Seperti itu. Masya Allah ya. Baik, udah ada yang jawab. Ini belum ada yang jawab. Apakah tidak ada yang tahu malam hari ini kita belajar bareng siapa ya Bunda, Bang Kakak? Waduh, masa nggak tahu? Ini kalau nggak tahu nih agak-agak rugi ya. Boleh, boleh nyontek nggak? Boleh. Silahkan nyontek dulu siapa narasumber kita pada malam hari ini. Kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, betul sekali. Pada malam hari ini kita akan belajar bareng Ustadz Umer. Masya Allah, apa sudah ada yang tahu Ustadz Umer itu siapa? Kalau misalnya belum tahu, coba buka Instagramnya ya Bunda, Bang Kakak. Langsung diketik aja nama beliau, insya Allah akan langsung muncul paling atas. Nah, kalau misal pengen lebih tahu siapa sih beliau ini, boleh di stalking aja, dicari tahu aja di Instagram. Seperti itu. Kalau misalnya nggak punya Instagram, di Google ada nggak? Uul sih belum pernah coba, tapi coba aja. Insya Allah juga bakalan muncul beliau. Seperti itu. Ini Masya Allah ya. Sudah ada 17.000 orang yang bergabung. Sebentar, izin. Nah, oke. Tidak terlalu semakin larut gitu ya, karena kita semua adalah Cinderella. Takutnya kalau semakin malam kita kembali menjadi upik abu. Jadi mari kita bersama-sama memulai kelas kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah Ustadz Umer kali ini sudah bersama kita di room Zoom. Tapi izinkan Uul untuk memastikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, Alhamdulillah sudah ada. Sehat, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz sehat. sehat alhamdulillah. Masya Allah. Terakhir lihat Ustadz di Zoom. Sekarang berarti ya. Alhamdulillah Ustadz. Iya, betul Ustadz. Karena waktu kemarin di Solo itu teman-teman yang lain yang berangkat ke tempat Ustadz Umer, Ulun nggak ikutan. Ulun Insya stay di Jogja waktu itu. Baik Ustadz, karena teman-teman juga sudah menunggu dari tadi dan sepertinya pada nggak sabar untuk mendengarkan materi atau ilmu dari Ustadz, langsung saja Uul persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Hadirin ayah, bunda, abang, kakak, dan seluruh yang hadir di forum Zoom ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berjumpa di satu ruang online di tempat kita masing-masing dari berbagai kota dan wilayah di Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat waktu, nikmat sehat, dan nikmat keimanan. Tentu tanpa keimanan dari Allah kita akan sulit untuk bisa bertahan di ruang ini, dan semoga ini adalah juga tanda bahwa Allah masih menggemuruhkan ketakwaan di dalam hati kita, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita semuanya dapat bertemu di ruangan Zoom ini dengan penuh khidmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Tema yang diangkat oleh Murabbi adalah beramal cerdas di waktu terbatas. Saya mendapatkan satu subtema, yaitu bekal apa yang membuatmu tenang kelak. Gitu ya. Memang kalau kita berbicara ketenangan, dunia itu bukan tempat ketenangan.
Ya, karena sumber ketenangan itu Allah, dan Allah letakkan ketenangan itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, tepatnya di surganya Allah. Ya, jadi kalau bicara tenang itu di dunia itu ketenangannya ketenangan yang semu, bukan ketenangan yang abadi. Memang ada ketenangan, makanya seluruh syariat di dalam Islam itu semuanya pasti bermuara kepada ketenangan. Coba sebutkan satu syariat di kolom komentar, pasti ujungnya ketenangan. Silahkan ketik di kolom komentar satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita Islam. Ya, sebutkan satu syariat yang kita tahu yang sering kita kerjakan. Pasti muaranya ketenangan, teman-teman. Coba aktifkan kolom komentar. Doa. Kenapa kita berdoa? Doa itu ujungnya muaranya pasti ketenangan. Kita berdoa dalam rangka kita bersimpuh, menyandarkan urusan kita, menitipkan urusan kita kepada Allah. Agar kita tidak sendirian menanggung urusan itu. Dan hasilnya apa? Ketenangan. Ketika kita memasrahkan, menitipkan, melibatkan Allah di dalam urusan-urusan kita, yang hadir adalah ketenangan. Coba syariat yang lain apa? Doa, qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail juga kan? Qiyamul lail orang-orang yang bangun di malam hari, ya, memohon kepada Allah dalam munajatnya. Allah juga apa? Janjikan ketenangan untuk mereka, ya. Allah janjikan ketenangan untuk mereka. Makanya turun surah Al-Muzammil kan? Ya ayyuhal muzammil. Siapa Al-Muzammil? Wahai orang yang berselimut. Kenapa Allah memanggil nabinya dengan nama Al-Muzammil, orang yang berselimut? Karena ketika itu Nabi SAW dalam keadaan betul-betul tertekan. Tahu nggak surat Al-Muzammil itu turun kapan? Surat Al-Muzammil itu kata para ulama tafsir turun saat Nabi dalam keadaan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun di kebunnya Abu Talib, di Syi'ab Abi Talib. Diputus semua hubungan muamalah, yang punya besanan sama pengikutnya Nabi Muhammad disuruh ceraikan anaknya, ya, yang punya kerjasama bisnis disuruh putus, tidak ada pasokan makanan, tidak ada pasokan bahan baku, diputus semuanya. Diputus semuanya di situ. Sehingga kemudian akhirnya apa? Nabi dalam keadaan tertekan dengan para sahabat, justru turun surat Al-Muzammil. Tapi menariknya surat Al-Muzammil itu adalah surat yang mensyariatkan wajibnya qiyamul lail. Padahal dalam keadaan penuh dengan masalah. Ya. Tapi Nabi SAW justru mendapat syariat qiyamul lail. Dan panggilan untuk Nabi apa? Ya ayyuhal muzammil. Al-Muzammil itu kan orang yang berselimut. Ya. Allah nggak bilang ya ayuhan nabi, kumil laila illa qalila. Nggak begitu. Tapi ya, wahai orang yang berselimut. Kenapa? Karena orang yang berselimut itu gambaran orang yang lagi punya banyak masalah. Abang kakak, ayah bunda, kalau lagi banyak masalah, apa yang paling enak jadi jalan keluar singkat? Apa? Kak Tidur, Uul. Tidur kan? tidur. Walaupun kita nggak peduli, nanti setelah bangun kita ingat lagi masalahnya, belum selesai gitu ya. Tapi tidur itu satu-satunya jalan pintas untuk menenangkan masalah kan. Ya, sudah langsung ambil selimut, tidur, karena ya kita belum ketemu nih jalan keluar nih dari masalah kita. Ya, setiap kita ini kan pasti mengalami masalah ya. Nah, Allah menggambarkan atau memanggil nabinya dengan nama Al-Muzammil itu kenapa? Karena yang punya masalah bukan hanya nabi. Ayat ini bukan hanya untuk nabi. Ayat ini untuk semua orang yang sedang menghadapi masalah. Ya. Kata Allah, bah, kumil laila illa qalila. Hei orang-orang yang banyak masalah. Hei orang-orang yang sedang berselimut, cari jalan keluar tapi tidak ketemu. Bangunlah di malam hari illa qalila, walaupun sebentar. Karena ada ketenangan di situ. Ya, ada ketenangan, ada keberserahan di dalam qiyamul lail kita. Ada tali hubungan yang akan menurunkan as-sakinah di dalamnya, ya. Yang mana Allah bangun Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, bertanya kepada malaikatnya, dan Allah Maha tahu, wahai malaikatku, hal min mustakfir, ada nggak yang malam hari ini mohon ampun kepada aku akan ampuni dia. Hal min taib, ada nggak yang bertobat kepada aku akan terima taubatnya. Hal min zihajah, ada nggak yang punya
hajat, punya kebutuhan malam hari ini, aku akan penuhi kebutuhannya. Allah limpahkan ketenangan. Ya, makanya salah satu cara cepat menyelesaikan dan menguraikan masalah di siang hari itu apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah di malam hari. Tuh, lihat. Syariat Qiyamul Lail juga menawarkan ketenangan. Tapi lagi-lagi, ya lagi-lagi itu ketenangan yang tidak abadi ya. Dia akan memberikan ketenangan, tapi ya dunia itu tempatnya masalah ya. Dunia itu tempatnya kita berjuang, tempatnya kita berdarah-darah, tempatnya kita bercapek-capek ya, bercampur antara air mata dan darah itu dunia gitu ya. Nah, itu dunia ya. Tapi Allah memberikan ketenangan dari syariat-syariatnya ya. Tapi sekali lagi ini bukan ketenangan yang abadi ya. Nanti akan muncul lagi masalah sebagai ujian bagi seorang hamba. Apalagi zikir, zikir Ustadz, zikir jelas zikir itu memberikan ketenangan. Allah sendiri mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir ya hati itu menjadi tenang. Karena apa? Ada koneksi hati antara seorang makhluk dengan khaliknya ya. Sehingga kemudian siapa yang menggenggam hati kita? Siapa yang menciptakan hati kita? Yang mengetahui seluk-beluk diri kita ini Allah. Ya, maka mudah bagi Allah itu membuat hati panik dan mudah bagi Allah itu untuk menenangkannya. Gitu ya. Maka dengan menyebut nama Allah, berzikir nama Allah itu juga memberikan ketenangan. Ada banyak lagi ya, ada banyak lagi. Majelis ilmu seperti ini kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di dalamnya. Ya, terus apa lagi? Menikah. Bagi para hadirin yang belum menikah, menikah itu menghadirkan apa? Ketenangan, ya, memberikan sakinah, memberikan mawaddah, ya, menimbulkan rasa cinta, rahmah, kasih sayang, ya, seperti itu. Jadi syariat dalam Islam itu kalau kita sebutkan pasti ujungnya ketenangan. Misalnya, me, apa, syariat kita diperintahkan untuk memperbaiki akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya dalam Islam tuh akhlak tuh DNA-nya agama Islam. Ya, ya DNA-nya agama Islam itu akhlak. Nah, ketika kita paham bahwa memperbaiki akhlak itu adalah syariat, adalah perintah dan perintah itu kan berarti ibadah ya. Maka lihat ujungnya perintah memperbaiki akhlak tuh apa? Ketenangan sama. Kenapa? Karena kalau kita tidak berakhlak, kita kelahi terus dengan saudara kita. Yang ada permusuhan, yang ada apa perkelahian, perselisihan, ya, saling serang, ya. Itu hanya orang-orang yang tidak berakhlak yang begitu dan akhirnya apa? Tidak tenang, ya, tidak tenang, ya. Apalagi ini ada yang jawab selain ini. Sebentar. Oh, kolom komentar. Menunaikan haji. Sama, haji juga, ya. Haji itu apa? Ke Baitullah kan? Haji itu ke Baitullah. Ya, haji itu kan berkunjung ziarah ila Baitillah, berkunjung ke rumah Allah. Sebutkan siapapun yang pernah hadir atau diundang Allah berumrah atau berhaji. Ya, adakah tempat yang lebih menenangkan dibandingkan tempat di mana kita bisa melihat Ka'bah secara langsung? Ya, gak ada hadirin. Tempat paling nyaman itu di depan Ka'bah. Kayak masalah kita itu hilang. Kita bisa curhat sehabis-habisnya di tempat paling mustajab di dunia itu. Ya, belum nanti ada padang Arafahnya, belum nanti ya walaupun tetap harus ya namanya syariat itu kan tetap harus ada effort ya. Dia tidak effortless, dia tetap harus membutuhkan modal, usaha ya. Sholat juga butuh usaha, zikir butuh apa? Butuh menghadirkan lisan dan hati, semuanya butuh. Cuman muaranya itu pasti ketenangan ya. Tapi hadirin muliakan Allah, saya hanya ingin memberikan contoh-contoh ya bahwa dunia ini bukan tempatnya tenang. Kalaupun ada ketenangan itu pasti dari Allah. Ya, coba buka surah Al-Fath ayat keempat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang beriman. Ya, berarti sumber ketenangan siapa? Allah. Kalaupun ada ketenangan di dunia, itu semuanya bersumber dari Allah.
dari aturan Allah, dari syariat Allah, ya, dari perintah-perintah Allah, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, carinya ke siapa? Ke Allah, jangan ke selain Allah. Selain Allah itu pasti menggelisahkan, pasti membuat kita gusar, membuat kita kecewa, membuat kita patah hati. Itu kesalahan Allah. Kalau ke Allah pasti menenangkan. Saya tanya ke Kak Uul sekarang. Ini yang on kamera cuma Kak Uul sekarang. Yang lainnya nggak ada yang on kamera. Mungkin lagi itikaf di Iya, masjid yang lain. Masya Allah. Amin, Husnul semoga. Khotimah. Ya, Kak Uul saya tanya sekarang. Kalau Kak Uul beli sayur, Hmm, belinya ke tukang sayur atau ke dealer motor? tukang sayur. Ya, pertanyaan yang tidak terlalu penting ya. Tapi jawabannya benar. Cuman kan semua orang tahu ya, orang beli motor ya ke dealer motor. Orang beli sayur ke tukang sayur. Nggak ada motor di tukang sayur dan nggak ada sayur di dealer motor. Ya, artinya apa? Kalau kita menginginkan sesuatu, carilah sumbernya. Yang jelas ada di situ. Kalau kita cari ketenangan, jangan cari ke yang tidak punya ketenangan. Bagaimana kita mencari ketenangan di tengah orang yang sedang gusar dengan masalahnya sendiri? Dapat nggak? Nggak dapat. Ya, yang ada malah justru keributan. Dia sedang fokus menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak mungkin akan bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, kecuali kalau dia menginginkan sebuah keuntungan untuk dirinya. Ya, maka interaksi kita dengan manusia ini untung rugi hadir. Untung rugi. Ya, semuanya untung rugi. Bahkan seorang ayah dan seorang anak pun untung rugi. Ya, seorang ibu dan anak. Ibu baik sama anak itu kan karena dia ingin anaknya jadi soleh. Kalau anaknya soleh, bermanfaat untuk ibunya kan begitu. Ya, jadi tidak ada yang tanpa jasa. Semuanya ada timbal baliknya. Ya, ada timbal baliknya. Ada hadis yang menarik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya burung-burung di langit, ikan-ikan di laut, semut-semut di dalam tanah, semuanya mendoakan muallimun nasal khair, mendoakan para muallim yang mengajarkan manusia pada kebaikan. Jadi para guru, para ustadz, para ulama itu didoakan oleh semua makhluk. Ya. Nah pertanyaannya sekarang ini, ngapain mereka capek-capek mendoakan muallim, mendoakan guru? Padahal nggak saling kenal kan? Kecuali murid sama guru. Murid ya dia akan mendoakan gurunya. Kenapa? Dia muridnya. Yang selama ini mengarahkan jalan cahaya dalam kehidupan ini guru-guru kita. Kita doakan guru kita. Tapi semut, ikan, terus apa, burung di lautan, tapi doain muallim. Sementara tidak pernah kenalan, tidak pernah satu majelis, ya nggak ada sangkut pautnya. Sementara kita tahu, tidak mungkin seseorang itu mendoakan kebaikan kecuali pasti menginginkan kebaikan. Apa kebaikan yang dipendarkan oleh seorang muallim yang mengajarkan kepada kebaikan? Para ulama bilang, semuanya pasti soal untung rugi. Kenapa burung-burung di angkasa mendoakan, ikan-ikan di lautan mendoakan, semut-semut di dalam tanah mendoakan? Kenapa? Karena seorang muallim ketika sudah mengajari manusia tentang kebaikan, ya, berarti apa? Pengajarannya kepada manusia tentang kebaikan itu akan menghasilkan ketentraman di atas muka bumi Allah, kedamaian. Sehingga manusia yang lain tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Kenapa? Karena sudah tahu kebaikan, sudah tahu sesuatu yang baik. Dari siapa? Dari gurunya. Dan siapa yang pertama kali mendapatkan manfaat dari kebaikan itu? Makhluk yang ada di muka bumi Allah. Burung-burung mendapatkan kebaikan. Tidak ada nebang pohon sembarangan, ya. Tidak ada numpahin limbah di lautan. Tidak ada apa namanya, limbah radioaktif di dalam tanah yang kemudian membuat rusak muka bumi. Ya, berbicara soal limbah radioaktif ya saudara kita di Gaza. Saya update terakhir bulan November. Saya ikut satu seminar di Turki bersama eh, Hay'ah Ulama Filistin, ya Persatuan Ulama Palestina. Jadi yang ikut itu sekitar 50 negara, ulama-ulama 50 negara, dari Indonesia diwakili oleh 3 orang, ya. Jadi yang dibahas itu tentang kondisi Palestina hari ini. Dan apa yang harus kita ketahui hari ini Gaza, wabil khusus Gaza, Gaza ya.
Gaza itu kondisi yang paling hari ini yang harus kita tahu apa? Semua daratannya itu daratan yang rusak. Karena sudah bertonton bom jatuh. Airnya air-air yang tidak bersih. Tinggal 2% aja air bersih di Gaza itu. Hadirin. Ya. Jadi rusak, kerusakan. Kalau lihat, kalau manusia itu berbuat kerusakan, yang lainnya itu ikut rusak. Hadirin. Ya, manusia tinggal ikut rusak, hewan-hewan kena dampak, ya, semua makhluk terkena dampaknya, ya, masa nggak ada yang bisa untuk hidup, ya, itu problem yang ada di Gaza. Kalau di tepi barat problemnya adalah pengusiran, ya, jadi rumah-rumah penduduk Palestina itu digandakan sertifikatnya terus diklaim oleh penjajah Palestina. Akhirnya mereka diusir dari rumahnya sendiri yang mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di situ. Ya, jadi lihat bagaimana kalau manusia itu tidak mengenal kebaikan, berbuat kerusakan. Ya, makanya saya tadi katakan, ya, bahwa bahkan eh, makhluk-makhluk yang ada di buminya Allah itu kata Rasulullah apa? Bersolawat atau berdoa untuk orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena dia mendapatkan imbalnya, ya, mendapatkan balasannya. Nah, sama hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ketika kita ini mencari sebuah ketenangan, ya, maka carilah di sumbernya. Sumbernya Allah. Surah Al-Fat ayat keempat tadi. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang beriman. Makanya kalau cari ketenangan jangan ke selain Allah, ke Allah saja. Ya. Nah, itu kalau kita berbicara ketenangan. Jadi hadirin memuliakan Allah, ketenangan abadi itu tidak di dunia. Ketenangan abadi itu ada di surga, di akhirat. Maka yang harus kita pikirkan adalah bekal apa yang harus kita bawa agar kita betul-betul mendapatkan ketenangan yang abadi, bukan ketenangan yang sementara. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau berbicara tentang amalan cerdas, maka kita harus tahu bahwa ada beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama. Amalan-amalan ini adalah amalan yang tidak boleh mengenal kata henti. Karena kalau amalan ini berhenti sedetik saja, sebentar saja, ada jedanya, maka peluang kita untuk mendapatkan ketenangan nanti di surga itu mengecil, gitu ya. Bahkan mungkin kehilangan peluang, kehilangan momentum, gitu ya. Nah, maka ada amalan itu yang tidak boleh mengenal kata henti. Dalam sehat kita melakukan amalan ini, dalam sakit kita melakukan amalan ini. Ketika lapang kita melakukan amalan ini, ketika sempit juga demikian. Ketika dalam keadaan kaya raya, kita melakukan. Ketika dalam keadaan terbatas, kita tidak boleh berhenti dari amalan ini. Di hari memuliakan Allah, kita akan membahas amalan-amalan ini. Ya, jumlahnya ada 5 amalannya. Ada 5 amalan yang tidak boleh mengenal kata henti. Saya akan persingkat, ya, nanti biar ada ruang tanya jawab yang lebih panjang, ya. Sehingga penjelasan 5 ini tidak terlalu banyak. Sebenarnya bisa dipanjangkan, dirincikan, cuman insya Allah selesainya jam 3 pagi, jadi langsung sahur selesai. Ya, gitu. Tapi kita kan pinginnya habis ini baca Quran gitu ya, itikaf, berbanyak istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Terus apa lagi? Untuk tidur di masjid gitu ya, istirahat sejenak ya. Dan termasuk ini juga semoga jadi amalan solih yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi kita Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar terjadi malam ini, bismillah. 5 amalan apa saja? Tulis ya 5 amalan ini. Satu, 5 amalan tidak boleh mengenal kata henti. Satu, memelihara keimanan. Ini tidak boleh stop, tidak boleh pending, tidak boleh cuti. Memelihara keimanan. Kenapa Ustadz tidak boleh mengenal kata henti? Ya. Jadi gini hadirin. Jadi gini, kalau kita menginginkan ketenangan abadi, maka harga yang harus dibayar adalah apa? Ketidaktenangan. Ya, harus dibayar itu kerja keras, habis-habisan. Karena itu menentukan pahala. Tidak mungkin ketenangan itu didapatkan dengan ketenangan.
ya kelalaian, ya bermudah-mudah. Nggak mungkin, Adin. Harus ada usaha, harus ada effort, harus ada modal, harus tidak kenal kata henti, lembur, tidak libur. Ya, itu yang kemudian membuat pahala di akhirat itu sama dengan usahanya. Kan gitu kan kaidahnya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis usaha. Kalau mau balasan yang sustainable, yang berkelanjutan, panjang, tidak berhenti, ya usahanya juga harus tidak berhenti. Kalau ingin ketenangan yang abadi, ya berarti usahanya harus usaha yang abadi. Dan amalan yang pertama tidak boleh kenal kata henti, Pak. Memelihara keimanan. Kenapa Ustadz memelihara keimanan? Alasannya satu saja. Karena sifat iman kita ini naik dan turun, bertambah dan berkurang. Ya, kalau gelombang itu begini, Hari. Nah, ini nih. Kalau nggak naik, mesti turun. Ya. Tapi kita harus perlu bersyukur karena sifatnya hanya naik dan turun. Kemarin saya tanya ke jamaah di sebuah majelis. Ya, ada beberapa majelis itu kalau saya buka majelis, ada satu pertanyaan yang sering membuat mereka menangis dan membuat saya menangis juga. Ya, kaifa halu imanikum? Saya tanya begitu. Gimana kabar imannya? Itu ada yang belum jawab aja udah nangis ini. Mungkin hari ini kita kalau tanyakan kepada hadirin yang hadir di sini juga, gimana kabar imannya hari ini? Ya, kan ada yang jawab lagi naik Ustaz, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang jawab, ya Allah Ustaz, doakan saya lagi turun gitu kan. Tapi ada satu jamaah unik, jawabannya apa? Gimana kabar imanmu? Keluar masuk Ustaz katanya. Jadi kalau naik turun tuh masih Alhamdulillah gitu loh maksud saya itu. Naik turun tuh masih di dalam. Kalau keluar masuk ini kan bahaya. Keluar, pas keluar nggak masuk lagi kan bahaya itu iman. Kalau pas keluar nggak masuk lagi. Wah bahaya jawaban antum saya bilang begitu ya. Wah bahaya nih, jangan bilang begitu saya bilang. Ya, syukuri ketika iman itu ada di dalam, ya, dan jaga itu agar tidak keluar. Ya, maka memelihara keimanan ini jadi satu agenda yang wajib setelah Allah mudahkan kita untuk beriman. Makanya datang seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah. Ya, dia menceritakan radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ya, nasihati aku dengan satu nasihat, yang nasihat ini tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Jadi sahabat ini pingin, ini nasihat emas gitu. Nasihat yang langka, yang tidak mungkin dinasihatkan orang lain selainmu ya Rasulullah. Rasulullah hanya jawab nasihat dengan satu nasihat singkat saja. Apa kata Rasulullah? Kul amantu billahi summastaqim. Ya, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jagalah keimanan itu. Istiqomah itu jaga iman. Ya, jaga iman. Agar jangan sampai iman ini lepas sampai penghujung usia kita. Itu ya, itu yang pertama. Ini saya singkat saja. Nanti banyak ditanya jawab. Dua, menyibukkan diri dalam ibadah. Ini tidak boleh mengenal kata. Kita harus sibuk-sibuk dalam ibadah, dalam amal soleh. Kenapa? Karena kalau tidak ibadah dan amal soleh yang kita langsungkan, pasti dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Pilihan kita cuma dua. Kalau tidak sibuk dengan perkara positif, pasti sibuk dengan perkara negatif. Maka yang kedua ini usikum wa nafsi bitaqwallah, di akhir zaman ini jangan sampai fitnah datang dalam hidup kita hanya karena satu sebab. Apa? Nggak ngapa-ngapain, rebahan, nggak ada kerjaan. Nggak ngapa-ngapain, rebahan, nggak ada kerjaan. Itu sebab setan menggoda kita. Demi Allah, nggak boleh ada muslim yang baik, muslim yang hebat, nggak boleh ada waktu rebahan ini. Nggak boleh ada waktu kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada planning, nggak ada perencanaan. Itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Ustadz? Setan itu menunggu waktu itu. Energi kita ini banyak. Ya, kita ini muslim yang semangat, punya energi yang banyak, sisa-sisa. Kalau energinya nggak habis untuk kebaikan, pasti habis untuk keburukan. Demi Allah. Ini akhir zaman. Fitnahnya menyambar-nyambar. Ya, buka HP, meling sedikit kita, melihat sedikit, salah hadirin. Ya, HP ini sudah sumber kebaikan tapi sumber sumber keburukan kan. Ya, makanya
Jangan ada waktu rebahan, jangan ada habiskan energi kita dalam kebaikan, ketaatan. Fa'idha farokta fansop, kan gitu konsepnya. Kalau selesai satu pekerjaan, isi pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farqob. Hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi semua amalan kita harus amalan yang kegelisahannya adalah Allah. Kegelisahannya akhirat. Gitu ya, ketaatan. Yang kedua, amal yang kedua, Pak, menyibukkan diri dalam ibadah dan amal soleh. Itu tidak boleh mengenal jeda dan kata henti. Cari kesibukan. Ya, kalau habis malam hari kayak gini nih, waktunya muhasabah terus planning. Besok apa ya? Ya. Nah, kata Imam Ghazali, waktu bikin perencanaan terbaik itu bukan malam tapi apa? Ba'da subuh sampai syuruk. Ya. Jadi kenapa ada itikaf sebentar pada subuh sampai syuruk, nunggu waktu syuruk itu? Gunakan untuk membuat perencanaan. Jam 6 sampai ke jam 7 saya acaranya apa ya? Jam 7 sampai jam 8 apa? 8, 10 apa? 10 sampai duhur apa? Nah, itu semuanya harus terencana. Ya. Karena kalau sudah terencana, meleset-meleset itu nggak jauh-jauh dari rencana. Tapi kalau nggak terencana, gambling hadirin. Random. Ya, aswaian kalau bahasa Arabnya itu. Random. Suka-suka kita. Nanti dulu, nunggu angin lewat. Ya, ikuti takdir aja. Habis ini ngapain kamu? Ikuti takdir. Gak ada kita ikuti takdir, Adin. Harus ada perencanaan, kan? Harus ada perencanaan. Ya, kalau enggak nanti kita meling ke hal-hal yang tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengoreksi jiwa. Atau kita sering sebut dengan muhasabah. Muhasabah itu amalan yang tidak boleh ada liburnya. Ya. Setiap hari harus ada waktu merenung, menjeda, melipir, ada waktu berhenti sejenak untuk melihat jalan yang sudah kita lalui di belakang dan jalan yang sudah ada di depan. Ya, lihat ke belakang itu untuk mengoreksi adakah kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita bertobat. Lihat ke depan itu untuk membuat perencanaan agar hari esok lebih baik daripada hari ini, gitu ya. Jadi mengoreksi jiwa itu maksudnya jiwa kita sendiri, bukan jiwa orang lain. Nah, banyak di antara kita itu yang waktunya habis untuk mengoreksi jiwa orang lain, mengoreksi diri orang lain. Kita ini tidak diperintahkan untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita diperintahkan untuk membandingkan diri kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Gitu. Perbandingannya itu diri kita sendiri. Harus grafiknya ini harus naik terus. Ya, naik terus. Sehingga kemudian apa? Dengan itu mengarahkan langkah kita pada kebaikan. Terus menerus. Tidak boleh mengenal kata henti. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah barakallahu fikum, mendawamkan taubat. Taubat ini juga amal tidak boleh mengenal kata henti. Dengan sebuah keinsafan besar bahwa kita ini pakarnya dosa. Saya ingin tanya, hadirin yang hadir di ruang Zoom ini, siapa yang menjamin dirinya dari bangun sahur tadi sampai detik ini pada taraweh yang belum melakukan dosa? Angkat tangan. Berangkat umroh langsung. Ada yang berani? Nggak ada yang berani, hadir. Oh, saya ini hari ini bebas dosa, Ustaz. Oh, kita ini lihat kanan aurat, lihat kiri orang gibah, lihat depan, masya Allah. Hari ini itu kan godul basar itu artinya bukan menundukkan pandangan. Ya. Godul basar itu perintah. Godul basar itu makna yang tepat itu bukan menundukkan pandangan sekarang. Apa? Menjaga pandangan. Karena kalau menundukkan pandangan hari ini semakin menunduk semakin kelihatan. Kita ini semakin nunduk semakin kelihatan. Ya, hari ini mudah sekali kita ini memperoleh dosa. Makanya Rasulullah itu mengatakan kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia khotta'un. Toknya ada tasydidnya itu. Bukan khotta'un. Kalau khotta'un itu setiap manusia salah. Tapi kalau khotta'un itu dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah, penekanan. Jadi maknanya itu setiap anak Adam adalah pakarnya dosa. Berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Itu kita nih. Satu dosa selesai, datang dosa yang berikutnya. Maka mendawamkan tobat, mengulang-ulangi tobat. Itu jadi amal yang tidak boleh mengenal kata henti. Bikin setan kecewa dengan kita mengulang-ulang tobat kita. Kalau nanti tergoda untuk melakukan dosa yang sama, gimana? Tobat lagi. Tobat lagi. Ya. Karena Allah tuh suka sekali sama seorang hamba yang bertaubat. Lihat ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah bilang apa? Innallaha yuhibbut tawwabin, kata Allah.
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat. Tawabin itu bukan orang sekali salah terus tobat sekali, bukan. Dia salah, dia bertobat. Dia tergoda salah lagi, dia bertobat lagi. Dia tergoda melakukan kesalahan yang sama, dia bertobat lagi. Allah bilang, hamba yang seperti ini bukan hamba yang suka berdosa. Atau hamba yang suka salah. Tapi Allah bilang, apa? Hamba yang suka bertobat. Itu maha baiknya Allah. Manggil hambanya dengan hamba yang suka bertobat. Padahal Allah bisa kan bilang, hamba yang suka salah nih. Tapi Allah nggak bilang itu. Allah bilang, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang suka bertobat. Empat tobat. Yang kelima, yang terakhir, barakallahu fikum. Amal yang tidak boleh mengenal kata henti adalah mendekat erat ilmu di dalam kehidupan. Majelis kita malam hari ini tuh majelis yang tidak boleh mengenal kata henti. Minal mahdi ilal lahdi. Dari timangan sampai ke liang lahat tidak boleh libur ilmu hadir. Ya, ilmu harus tetap didekat. Karena ilmu itu panglima dalam kehidupan kita. Syaratnya surga itu ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu jalan. Kalau kita tidak tahu jalan, tidak sampai ke surga hadir. Ya. Makanya Pak, Rasulullah bilang, Pak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Yang meniti jalan ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Kesimpulannya apa? Surga itu syaratnya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak bisa hadirin. Kita nanti bingung membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang halal dan mana yang haram. Kabur. Kalau kabur, kayak orang daki gunung. Hadirin. Orang daki gunung kalau kabut pas turun. Bingung kan, mau ke kanan apa ke kiri. Jalan nggak jelas. Nggak sampai puncak. Ya, sama ketika kita ini tidak punya center, namanya center ilmu. Semuanya serba kabur. Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Mana yang salah dan mana yang kelihatannya salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinahaba. Wallahu alam bisawab. Ini pengantarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masih ada waktu ya. Sampai jam 12 malam. Insya Allah kita akan sesi tanya jawab. Baik, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke pembawa acara Kak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah dari jam 3 ke jam 12 ya Ustaz. Siap mendengarnya. Baik, mari kita tarik nafas dulu sebentar, Ayah Bunda, Bang Kakak yang merasa tertampar semuanya. Tarik nafas. Masya Allah tadi beberapa kali kayak "Wah," gitu rasanya. Karena sebenarnya yang semuanya menampar Ustadz. Tapi yang benar-benar menampar betul itu selain naik turunnya iman ketika jangan suka rebahan. Itu langsung oke. Karena rebahan Ada seperti lanjutannya itu. apa itu Ustadz? Jangan suka bahan, drakor, rajin, ya itu pintu pembuka kemaksiatan dan dosa itu. Ya, ketampar ya. Masya Allah. Aduh itu lagi Bu. Iya lagi gitu ya Ustadz. Masya Allah. Baik. Semoga yang tertampar bukan hanya Uul, tapi sepertinya karena Uul nggak mau sendiri, Uul pasti mengajak yang lain. Pasti teman-teman juga merasakan, tapi malu mau ngechat di kolom komentar. Jujur ya Bunda Bang Kakak. Wes, kok maksa? Baik, selanjutnya kita akan ke sesi Q&A, tanya jawab. Ayah Bunda Abang Kakak silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar karena nantinya akan Uul baca semuanya. Tenang saja, tapi nggak semua juga, karena kita terbatas ya waktunya, supaya Ayah Bunda Bapak Kakak juga bisa segera melanjutkan perburuan 10 hari malam terakhir ini, 10 malam terakhir ini. Jadi silahkan dituliskan di kolom chat, nanti akan bacakan, akan kita tampung dan kita pilih-pilih untuk dibacakan dan ditanyakan secara langsung ke Ustadz. Baik, Alhamdulillah ini sudah ada masuk satu, izin membacakan Ustadz. Bismillah. Wih, agak
agak-agak pertanyaan ini. Apakah jika kita merencanakan sesuatu dengan tujuan mengamankan masa depan itu tidak termasuk tidak percaya takdir dan pertolongan Allah, Ustadz? Iya, Waduh, silakan Ustadz. baik, barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya ya. Eh, Gini hadirin. Kehidupan ini sambung sinambung, saling berkaitan. Apa yang terjadi hari ini adalah cerminan kita di masa lalu. Apa yang terjadi esok adalah apa yang kita usahakan hari ini. Catat ayatnya ya. Surat 42 ayat 30, surat 59 ayat 18. Ulangi, surat 42 ayat 30. Surat 59 ayat 18. Dah, catat. Surat 42 ayat 30. Lihat bunyinya. Apa yang terjadi hari ini adalah sebab ulah kita di masa lalu. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apapun yang menimpamu hari ini adalah sebab ulah dosamu sendiri, kata Allah. Lihat, ya. Sambung sinambung, ya. Berkaitan. Surat 59 ayat 18. Sekarang, hari esok, kata Allah, adalah apa yang kita usahakan hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu usahakan hari ini liqad, untuk hari esok. Sambung sinambung. Maka merencanakan sesuatu itu adalah perintah. Perintah. Ya. Apakah itu tanda kita tidak percaya hari esok? Loh, justru kita merencanakan itu bagian dari kita percaya bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di tangan Allah, dan Allah memberikan kesempatan untuk kita merubah takdir. Lewat apa? Doa dan amal soleh. Lewat ikhtiar. Ya, kalau semuanya sudah diatur, tidak ada perintah amal soleh kan? Berapa banyak dalam Al-Quran itu kalimat wa'malu soliha illalladzina amanu wa amilu solihat innalladzina amanu wa amilu solihat, gitu kan, orang beriman dan beramal soleh. Kalau seandainya cerita ini udah pasrah aja lah kita, ya, tidak ada perintah amal soleh. Allah merintahkan kita amal soleh itu kenapa? Karena Allah memberi peluang untuk kita bisa merubah takdir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustadz. Jadi itu ya jawabannya Kak User. Ini nggak tahu nih kenapa beliau tidak mau memberikan namanya. Bentar ya. Baik, Kak User. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, ini dari Kak Daroji Tangerang. Apakah semua orang yang sedang beriktikaf di masjid malam ini, seumpama malam ini turun Lailatul Qadar, semua orang itu dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar, atau orang-orang tertentu saja yang mendapatkannya? Mohon dijelaskan, Ustadz. Monggo, Ustadz. Iya, Lailatul Qadar itu tempatnya nggak hanya di masjid. Ya, ini yang harus difahami. Jadi jangan salah sangka. Bisa jadi seorang ibu yang bersikeras, pingin nangis-nangis, bisa itikaf seperti ibu-ibu yang lain. Sementara dia punya seorang bayi umur 2 tahun yang belum bisa disapi, yang harus lembur setiap malam. Dia pingin bisa ngaji khusyuk di dalam masjid, tapi dia sambil nyusuin anaknya, sambil nimang-nimang, sambil berusaha tetap buka mushaf di dalam rumahnya. Apakah berarti itu sama sekali bukan usaha ketaatannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar hanya untuk orang yang khusyuk di masjid, seorang satpam yang harus curi-curi waktu untuk sholat isya dan terawih, ya, itu berarti tidak berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam, nih. Semua orang yang menghidupkan malam itu, ya, dengan kebaikan, dengan amalan soleh. Makanya kan kalimatnya gini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kata Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Lihat ayat 3-nya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa penjelasan tafsirnya para ulama? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Cek kitab tafsirnya. Mereka mengatakan, apa maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan? Mereka mengatakan, ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba beriman di malam hari itu,
dihitung Allah seperti orang beribadah sepanjang 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Ada yang umurnya sampai 83 tahun 4 bulan. Malam itu malam istimewa. Prime time-nya Ramadan itu Lailatul Qadar. Apapun usaha amal soleh kita. Yang bisa ke masjid itikaf. Dan bisa jadi loh orang yang di masjid nggak dapat Lailatul Qadar. Kenapa nggak dapat? Dia hanya pindah tempat tidur. Malam itu dia tidak beramal, hanya ngambil bantal dari rumahnya, bawa selimut, ba'da terawih, dia bahkan tidak ikut terawih mungkin. Ya, dia tidur sampai qobla sahur. Ya udah dia hanya mendapatkan pahala tidurnya, itikaf di masjid ya niatkan, pahala niat itikafnya saja. Ya, mungkin pahala pahala 1.000 bulannya tidak lebih banyak daripada orang yang tadi itu berjaga sambil sholat sambil zikir, atau seorang ibu yang kemudian tetap bersikeras untuk baca Al-Quran walaupun untuk dapat 1 juz anaknya nangis ya, ya seperti itu ya. Ya intinya adalah malam itu malam yang luar biasa dan ada di salah satu malam di antara 10 hari ini. Ya, maka cari malam itu hadirin maksimalkan. Ya, maksimalkan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Baik, Ya, Masya Allah. Jadi itu jawabannya, Kak Daroji. Ini ada dua pertanyaan yang masuk. Ustadz, ada satu melalui private, beliau malu untuk disebutkan secara umum, dan satu yang di kolom komentar umum. Izin ulun membacakan yang umum terlebih dahulu. Dari iya. Abanzar, Ustadz, mohon dijelaskan kembali perihal amalan cerdas apa yang perlu dilakukan di akhir Ramadan. Apakah ada amalan prioritas di 10 hari terakhir ini? Silakan Ustadz. Ya, kita perlu bernafas lega karena apa yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan itu semuanya direkam oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Sesungguhnya Nabi setiap kali masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi melakukan 3 aktivitas. Nah ini, sudah fokus saja sama 3 aktivitas ini. Satu apa? Shadda mi'zarahu. Mengencangkan sarungnya. Apa Ustadz yang dimaksud mengencangkan sarung? Para ulama mengartikan dengan 3 arti atau 3 makna. Cek di dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud mengencangkan sarung. Mengencangkan sarung itu ada 3 artinya. Satu, habis-habisan, bersungguh-sungguh ibadah di malam itu. Kalau bahasa kitanya itu, sing-singkan lenganmu. Nah itu loh. Kan kalau orang sing-singkan lengan itu kan, serius. Ya, sungguh-sungguh. Ya, habis-habisan. Mati-matian lah pokoknya. Ya kan? Jungkir balik lah untuk beribadah malam itu. Itu makna pertama, syadda mi'zarok. Mana yang kedua, mencutikan atau meliburkan ibadah dengan pasangan. Nah, itu maksud. Jadi libur dulu hubungan intimnya atau mukaddimahnya dengan pasangan, libur dulu di hari-hari ini. Malam harinya fokus untuk mendekat ke Allah. Itu makna kedua. Mana yang ketiga, Pak? Meminimalisir semua aktivitas duniawi yang hukumnya mubah. Yang mubah-mubah skip dulu, pending. Ya, buber hadirin, bukber yang sampai teraweh, habis teraweh, isaknya cuman di musola sebentar, terawehnya enggak, terus selfie-selfie di tempat Instagramable, enggak pulang-pulang, skip dulu hari. Apa salah Ustaz selfie dengan teman? Enggak salah, bagus silaturahim, ya kan? Tapi ini bukan waktunya hadirin. Ini waktunya kita ngejar Lailatul Qadar gitu. Itu bisa dipending maksud saya gitu. Itu bisa habis lebaran lah, ya kan? Kumpul lagi sama teman, selfie-selfie di tempat bagus, bisa lah itu nanti, ya. Yang mubah-mubah skip dulu, reschedule dulu, pending, khususin nih, ya, khususin. Maka Masya Allah nih, kegiatannya Murabi ini, Masya Allah, perlu kita apresiasi ya. Jadi biar kita tidak sibuk pada hal-hal yang mubah.
Ya, kita kumpul malam-malam gini, ya, Masya Allah di ruang Zoom di depan layar kita masing-masing dengerin, walaupun mungkin ada yang dalam kondisi memang tidak siap buka kamera, tidak ada masalah, Din. Ya, tapi yang mubah-mubah skip dulu. Ya, toko kalau bisa tutup, tutup, Adin. Ya, kita 11 bulan nyari dunia, Adin. 1 bulan, hanya 10 hari aja libur dulu. Ya, bisa mungkin kita lakukan. Ya, itu. Kalau rekening masih banyak isinya kan, itu dulu bisa, Adin. Ya, bahkan ada imam namanya Imam Al-Mulai. Beliau itu kalau sudah dekat Ramadan, menutup tokonya bukan 1 Ramadan. Menutup tokonya bukan di tanggal 21 Ramadan. Bukan tanggal 1 Ramadan. Beliau mulai menutup tokonya tanggal 1 Sya'ban. Ketika ditanya, loh kok sudah tutup tokonya 1 Sya'ban? 10 bulanku sudah cukup untuk mempersiapkan 2 bulan. Kata beliau begitu. 10 bulan udah nyari dunia. Ya, 2 bulannya ya buat akhirat lah, kira-kira gitu. Ya, jadi nyiapin Ramadannya itu sejak tanggal 1 Sya'ban. Ini contoh-contoh seperti ini perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya sadami zaroh itu yang ketiga, minimalisir aktivitas dunia yang mubah. Ya kecuali yang tidak bisa cuti. Kalau bisa ambil cuti, ambil cuti. Ambil cuti kita 112 hari itu, kalau bisa 5 harinya di Ramadan, kenapa enggak? Di 10 hari terakhir. Ya, kalau udah nggak ada cuti ya tetap bekerja di siang harinya, malam harinya kita maksimalkan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi kata kunci nih ya. Menghidupkan malam tuh Ibunda Aisyah nggak ngerinci Rasulullah itu tidurnya cuma 1 jam. Itu nggak ada. Penjelasannya nggak ada. Rasulullah tidurnya cuma 2 jam. Nggak ada. Tapi yang jelas kalimat ahya lailahu. Ahya yuhyi itu kan artinya menghidupkan. Malam itu kan harusnya kan tidur kan. Wa ja'alna laila libasa kata Allah. Dan kami jadikan malam hari untuk selimut kamu, untuk pakaianmu. Maksudnya untuk istirahat. Ya. Tapi kok menghidupkan malam kata Ibunda Aisyah. Berarti apa? Berarti diartikan ya bangunnya Rasulullah itu lebih banyak daripada tidurnya di 10 hari ini. Gitu. Nah, prosentasenya ya kita sendiri sesuai kemampuan ya. Mungkin kalau semalam ada 8 jam, hitung aja semalam ada 8 jam ya. Kita hitung misalnya ya, malam malam itu kan dimulai pada maghrib. Kita hitung ya. Misalnya maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 10 jam kan. Ya kan sekarang subuhnya kalau di daerah Jawa Tengah itu ya jam 4 lebih 20 gitu ya. Nah, hitung aja 10 jam. 10 jam ini kalau ahya lailahu berarti apa? Bangunnya lebih banyak daripada tidurnya. Misalnya 6 banding 4 gitu. Atau 5,5 banding 4,5 gitu ya. Nah itu namanya ahya lailahu. Sesuaikan kemampuan kita masing-masing ya. Misalnya malam ini kita habis terawih tidur dulu. Tidak apa-apa, tidur dulu. Atur strategi. Tidur 2 jam, nanti kayak kayak jam 10, jam 11, alarm dihidupkan, mulai bangun di situ. Start. Ya, sampai subuh misalnya. Nanti kalau di pertengahan ngantuk lagi tidur lagi 10 menit. Ya. Jadi aktivitasnya itu menghidupkan malam itu pun kegiatannya, itemnya itu ya. Ini alhamdulillah nih ya kita masih di tanggal 24 kan, 25. Jadi masih ada sisa ini. Satu, kalau nggak bangun sholat malam, nambah. Kata para ulama, sholat malam tuh nggak ada batas batas bilangan rokaatnya. Jadi boleh nambah terus 2 rokaat, 2 rokaat. Yang penting witirnya hanya sekali. Terus yang kedua, ya baca Quran. Banyakin baca Quran nih di malam-malam itu. Kalau capek sholat, capek baca Quran, yang ketiga, banyakin istighfar. Tapi istighfarnya dengan lafadz khusus. Rasulullah ngajarin kepada Ibunda Aisyah, baca istighfarnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma. Udah itu aja. Sambil duduk, nyandar di tembok masjid atau rebahan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Nah, itu kalimat yang sangat membuat seorang hamba itu mendapatkan banyak kebaikan. Karena afu itu, ini buka di Instagram saya jelaskan dulu apa bedanya afu dan maghfirah. Kalau afu itu semua dosa dihapus, kayak papan tulis yang bersih. Tapi kalau maghfirah, dosanya masih ditutup sama Allah aja, ditutup. Ditutup, yang dihilangkan azabnya saja. Tapi bekasnya masih.
Jadi malam-malam ini kita itu minta afu, penghapusan, bersih, bersih. Dosanya nggak diungkit lagi sama Allah. Bahkan di catatan amalnya dihapus sama Allah. Nggak diperlihatkan. Nah, itu kita pingin itu. Nah, gitu. Aktivitasnya itu. Kalau benar-benar capek, tidur dulu. Tidur. Dan satu lagi, amalannya, Pak. Berpenampilanlah dengan penampilan terbaik malam-malam ini. Ini jarang dilakukan, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Jarang diketahui orang nih. Di malam-malam ini, berpakaianlah dengan pakaian terbaik, pakaian terindah, parfum. Kalau bisa pada maghrib mandi dulu, ya. Kenapa? Karena kita sedang merayu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tampil cantik, kita harus tampil prima, ya. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat radhiyallahu anhu, beli 2 lembar baju seharga 1.000 dirham. Tahu 1.000 dirham berapa? Kalau hari ini dirham harganya 100.000, berarti 100 juta hadirin. 2 lembar. Untuk apa? Untuk dipakai gantian selang-seling di 10 hari terakhir. Apa nggak mubazir Ustaz, 100 juta beli 2 baju. Mubazir itu kan bukan soal 100.000 atau 100 juta, Adit. Mubazir itu kan soal untuk apa kita beli. Kalau untuk Allah nggak mubazir. Tuh, lihat, berpenampilan terbaik. Dan yang ketiga, terakhir ya, yang ketiga, kata Rasul, kata Ibunda Aisyah, aiqadha ahlahu. Kesibukannya Rasulullah di 10 hari terakhirnya apa? Membangunkan keluarganya. Wahai para suami, bangunkan anak dan istrimu di malam hari ini. Wahai para istri, ingatkan suamimu, ya, bangunkan anakmu, ya, rancang agar malamnya bisa semuanya bangun. Ya, wahai para anak, ingatkan orang tuamu, ya, keluargamu untuk apa? Bangun di malam hari ini karena itu pahala tersendiri. Ya, pahala tersendiri. Dan itu 3 aktivitas yang dilakukan Rasulullah. Kalau ditanya apa Ustaz amalan andalan, amalan spesialisnya, ya, 3 itu. 3 itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, izin. Ini membacakan pertanyaan terakhir untuk Iya, malam hari ini. Izin Ustadz untuk mengulang taubat. Jika kita selalu taubat, kemudian maksiat, apakah benar-benar tidak apa-apa Ustadz? Karena jujur sangat malu rasanya, karena saya masih melakukan itu. Silakan Ustadz. iya. Baik, barakallahu fikum. Kalau dikatakan tidak apa-apa, nggak ada dosa yang nggak apa-apa ya. Cuman yang nggak boleh itu kalau kita berazam, tak tobat dulu lah. Setelah ini saya maksiat lagi. Lah ini yang nggak boleh. Karena itu berarti dia mendapatkan dosa yang lebih lebih besar daripada dosanya. Apa dosa itu? Dosa meremehkan syariat. Beda kondisinya orang yang semacam ini dengan orang yang kedua. Orang yang kedua dia sudah berikhtiar, menutup semua pintu dosa. Dia bertobat kepada Allah. Tapi lagi-lagi dia hanya seorang manusia. Manusia itu kan ya gampang jatuh dalam salah, mudah khilaf, ya kan? Dia tergoda lagi. Ketika tergoda dia dia apa? Dia melakukan kesalahan lagi. Terus setelah melakukan kesalahan dia menyesal, dia bertobat lagi. Beda tentu kondisinya antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ada peremehan, yang kedua dia benar-benar berusaha, tapi ya kemampuannya sebagai seorang manusia tidak memungkiri hal tersebut. Ya, maka yang paling penting adalah ya tadi kita mengulang-ulang taubat bukan dalam rangka mengulang dengan peremehan, ya, bukan. Jadi maksud mengulang ini ya dia sudah berupaya keras tapi dia jatuh lagi. Kemudian dia berusaha lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Sudah? Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Sudah, ada lagi Ustadz. sampai jam berapa? 10, 20? Awan Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi, Alhamdulillah semua pertanyaan kita sudah dijawab oleh Ustadz Umar. Dan a- akhirnya kita sampai juga di sesi penutup pada malam hari ini. Jadi Ustadz, Uul mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan 1-2 kalimat sebagai closing statement yang memotivasi kami semua untuk beribadah cerdas di waktu terbatas ini. Silakan Ustadz. Iya, eh, saya mungkin mau membacakan
satu kalimat nasihat ya yang disampaikan oleh Ustadz Numan Ali Khan beberapa waktu lalu. Saya mengikuti beberapa majelis beliau. Beliau bilang ini, jika kita menjalani hidup kita seperti Ramadan, jika kita menjalani hidup kita seperti Ramadan, maka kematian akan datang kepada kita seperti Idul Fitri. Jika hidup kita jadikan seperti Ramadan, maka saat kematian tiba, kita akan menganggap kematian itu seperti Idul Fitri. Artinya apa? Ya, artinya hanya orang yang bisa merayakan Idul Fitri begitu nikmat, mereka adalah orang-orang yang benar-benar habis-habisan di 10 malam ini. Kalau di 10 malam ini dihabis-habisan, nanti kita akan bertakbir dengan takbir yang betul-betul khidmat, betul-betul mengharukan. Kenapa? Karena kita sudah habis-habisan 10 hari. Betul-betul merasakan kemenangan. Ya, beda dengan orang yang hari-hari ini biasa saja. Idul Fitrinya akan terasa biasa saja. Gitu ya. Makanya maksimalkan 10 hari ini, 10 hari terakhir ini biar kita bisa merasakan kemenangan sebenarnya. Bedakan antara seorang murid yang nilai ujiannya 90 dari hasil nyontek dengan seorang murid yang nilainya tidak 90, 80 aja. Tapi dari hasil kerja kerasnya habis-habisan belajar, ngulang, ngafal, ketika ujiannya dia dapat nilai yang bagus. Beda tentu ya. Rasulullah mengatakan man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tercegah dari kebaikan di bulan Ramadan ini, sungguh dia tercegah dari kebaikan sepanjang tahun. Ya. Kalau sekarang sulit buyar fokusnya untuk terawih, di luar Ramadan pasti lebih sulit. Kalau sekarang baca Quran aja berat, di luar Ramadan pasti lebih berat. Penentuannya nanti ada di tanggal 1 Syawal. Ramadan itu baik tidaknya tidak dilihat dari kuatnya terawih, bukan dilihat dari banyaknya khatam. Tapi bagaimana kita mempertahankan kebaikan-kebaikan ini dan menjadikan kebiasaannya start mulai 1 Syawal. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mendapatkan dan membiasakan kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih semua yang hadir di majelis ini. Semoga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan, kebahagiaan, kesehatan rohani dan jasmani. Terima kasih Kak Uul sudah memimpin dan bersamai kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas doanya dan terima kasih banyak atas ilmunya, waktu yang diberikan dan semua hal yang sudah diberikan pada malam hari ini. Mari kita doakan semoga Ustadz Umer senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan bukan hanya untuk Ustadz Umer tapi untuk Ustadz Umer sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz Umer senantiasa diberikan keikhlasan dan kelapangan dada untuk senantiasa memberikan ilmunya, berbagi kepada kita semua, baik di event ini atau di acara-acara lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang sudah diberikan bisa menjadi amal jariah beliau. Amin amin. Insya Allah. Baik, itu tadi sudah dijawab semua pertanyaannya, sudah diberikan semua materinya dan ilmunya. Apakah Ayah Bunda sudah mencatat? Nah, semisal Ayah Bunda Abang Kakak kelewatan atau baru masuk kelas di tengah-tengah, coba hubungin aja admin Robi barangkali Ayah Bunda Abang Kakak bisa mendapatkan akses record Zoom pada malam hari ini. Karena sudah diberikan closing statement oleh Ustadz Umer tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan kepada seluruh peserta pada malam hari ini yang sudah semangat mengikuti dari awal sampai akhir, dari tengah-tengah sampai akhir juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat mengejar 10 malam terakhir ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya karena pastinya masih banyak kesalahan yang Uul lakukan, yang baik-baik itu dari Allah, yang salah itu dari Uul pribadi. Uul tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, izin pamit.
Silakan melanjutkan aktivitas. Jika ada yang ingin lanjut ibadahnya silakan. Jika ada yang ingin lanjut istirahat dulu baru lanjut nanti ibadahnya juga silakan. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat Ayah Bunda Bang Kakak.